if I refer to the address of, if refer to our the original schedule is about 8 a.m. Indonesia. That means the technical already set up. The time start at 8 morning Indonesia. But maybe just Miss Judith, are you missing this information data? Then she only contact me last night, okay, and informing me that the class begin at 10 Indonesia. That's why I'm waiting for you at 11 Malaysia, because Malaysia our time is 1 hour more plus 1 hour. Okay. Okay. Thank you very much for the appointment and for the chances given to me to share my lecture on logistic management. How are you, student? I hope you are. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mi. Ya, oke teman-teman, kita mungkin agak sedikit menginformasikan kembali tentang mata kuliah logistik ya, yang sudah didapatkan. Nah, kali ini kita hanya review saja sejenak tentang warehousing atau bagaimana pergudangan. Warehousing itu artinya pergudangan. Jadi kita kalau punya usaha pasti punya bahan mentah kalau memang itu usahanya manufaktur atau mengolah bahan mentah jadi bahan jadi ya. Misalnya makanan, industri makanan atau industri otomotif gitu, atau bahkan assembling ya, yang misalnya kita menyusun bahan mentahnya itu disusun ulang seperti furniture, otomotif dan juga elektronik, itu assembling. Nah, pasti punya gudang dulu untuk bahan bakunya diletakkan sebelum jadi barang jadi. Bahkan barang jadi sendiri juga punya penyimpanan. Nah, penyimpanan ini kita sebut dengan warehouse gitu ya. Nah, fungsi dari warehouse seperti yang sudah mungkin Dr. Sam informasikan gitu ya, banyak sekali fungsinya gitu. Salah satunya adalah sebagai penyimpanan itu sendiri. Lalu setelah menjadi satu hal yang disimpan, itu jadi sebuah tempat yang untuk kita koordinasikan berikutnya mau dikemanain barang ini. Semisal hasilnya jelek nih, hasil olahannya, apa yang harus dilakukan? Ya, otomatis bisa saja hanya disimpan atau didaur ulang. Jadi bagian dari fungsi konsolidasi gitu ya. Nah, atau juga menyimpan barang-barang yang memang tidak bisa digunakan lagi. Bisa jadi misal nih kalau produk Apple itu ada yang sudah lama gitu ya, atau barang ini rusak, tidak bisa digunakan. Itu bisa mereka punya store yang memang sudah pada rusak ya, brick book ya istilahnya, yang nomor 3 ini fungsi. Nah, yang ketiga ini biasanya hanya disimpan aja, teman-teman, disimpan dan suatu saat mereka punya kebijakan untuk mendaur ulang, entah dari partnya atau juga dari semuanya gitu. Ada juga di Amerika itu punya warehouse yang isinya adalah barang-barang rongsok dari mobil merek tertentu ya. Jadi mereka untuk mobil-mobil keluaran Amerika merek tertentu ketika rusak gitu ya, sudah tua, itu ada tempatnya khusus. Nah, ketika tempatnya khusus itu diolah kembali, itu nanti akan jadi penyimpanan yang akan digunakan untuk bikin barang baru lagi begitu. Nah, disitulah ada fungsi mixing ya, menggabungkan barang yang lama nanti menjadi bagian part ke barang yang baru. Kurang lebih seperti itu fungsi dari warehouse, teman-teman. Nah, kalau yang dimaksud holding di sini bisa jadi itu adalah proses bagaimana awal produksi menjadi barang yang akan siap dijual ya. Nah, untuk berapa produk yang digunakan nanti itu bisa musiman atau bisa juga tidak musiman. Kalau musiman itu bisa aja makanan ya, teman-teman. Misalnya nih, teman-teman punya usaha makanan yang bahan olahannya itu dari buah-buahan musiman. Misalnya dari durian, dodol durian gitu ya. Atau juga rumput laut dibikin dodol. Itu kan tidak setiap saat tumbuhan itu muncul gitu. Ada juga yang munculnya di saat bulan-bulan tertentu. Artinya itu musiman. Nah, itu perlu teman-teman punya stok khusus. Jadi supaya sepanjang tahun bisa memproduksi gitu ya. Memang agak sedikit effort teman-teman kalau untuk bahan-bahan yang memang itu keluarnya musiman. Lalu kalau sudah disimpan dengan baik, otomatis kita bisa irit dari biaya pengiriman. Kadang itu misal nih, produksinya seperti yang kita awal pertemuan bahas ya, produksinya ada di ada di Gunung Kidul ya, bahan bakunya di Gunung Kidul misalnya, ada ambil kelapa. Lalu warehouse-nya itu ada di tengah, ada di Semarang.
Untuk warehouse-nya sendiri itu selalu mengikuti bagaimana pasar nanti yang akan ditargetkan untuk dijual. Rata-rata seperti itu. Karena apa? Itu akan memotong biaya pengiriman dan biaya pergudangan. Semakin dekat dengan pasar dan toko di mana barang jadi itu dipasarkan, warehouse ini akan memotong biaya cost dari pengiriman. Otomatis nanti biaya untuk jualnya tidak terlalu besar dan dia punya harga yang bisa bersaing. Jadi seperti itu warehouse ya, peletakan warehouse-nya. Nah, ini adalah contoh-contoh seperti apa konsolidasi. Nah, konsolidasi ini misal ya, kalau mau bikin assembling nih handphone ya, mau bikin handphone itu kan layarnya itu diproduksi di pabrik sendiri, rekanan istilahnya ya. Layarnya itu LCD-nya. Misalnya manufaktur A itu untuk yang LCD-nya, manufaktur B itu untuk chipsetnya, chipnya gitu ya. Lalu yang C, manufaktur yang pabrik C itu untuk yang bagian keyboardnya misalnya, kalau memang itu komputer ya. Lalu yang manufaktur D itu misalnya dari casingnya, hard case-nya, lalu dijadikan satu. Nah, itu disebut consolidation warehouse. Jadi tempat di mana inventory atau gudang dari semua rekanan yang sudah jadi gitu ya. Part-part dari rekanan yang dibuat yang sudah jadi baru diletakkan ke consolidation warehouse. Baik. Lalu nanti kalau sudah disusun baru diletakkan gudang yang customer. Gitu. Itu yang disebut dengan fungsi warehouse yang konsolidasi gitu ya. Dari supplier dikumpulkan jadi satu part, jadi satu barang item itu handphone misalnya atau mobil itu ya. Jangan dikira bikin mobil itu kacanya dibuat di satu pabrik, belum tentu, bisa aja kacanya itu di PT yang lain gitu, tapi mereka di rekanan gitu, dikolaborasikan. Bannya jangan dikira Rolls Royce itu bannya tuh yang bikin Rolls Royce, nggak ada, dia punya rekanan sendiri. Bahkan teh ya kayak Unilever tuh ya misalnya ada teh, ada minuman teh, ada susu, itu juga mereka perkebunannya nggak punya mereka, tapi punya orang yang mereka kerjasama hasilnya untuk mereka gitu. Terus untuk packagingnya juga semuanya ini dalam hal bisnis itu tidak dikerjakan sendiri teman-teman. Yang kita lihat produk di toko itu adalah hasil kerjasama dari banyak pihak. Nah, disitulah peran penting dari yang namanya warehousing atau inventory, gudang. Jadi ada nih pengusaha yang dia itu memang usahanya atau dia kaya karena hanya warehouse. Usahanya hanya menyewakan gudang karena dia tahu bahwa pasar di saat ini itu adalah bisnis sangat membutuhkan yang namanya tempat ya, tempat untuk assembling atau membuat barang jadi gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini tentang konsolidasi dan bagaimana cara warehouse yang fungsi yang pertama ya, yang memproduksi gitu. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Aman ya? Aman, Bu. Oke, aman. Lanjut lagi. Kita cek ke fungsi inventory atau pergudangan yang ketiga, yaitu mendistribusikan gitu ya. Nah, di sini distribusi tadi hampir sama dengan yang sebelumnya atau konsolidasi atau bekerja sama antar supplier. Nah, kalau yang yang bulk ini barang-barang yang sudah tidak digunakan bisa jadi seperti itu, atau memang pabriknya itu jauh dari konsumen. Kalau saya punya beberapa wawasan ya terkait dengan pabrik yang jauh dari konsumen itu tergantung itemnya gitu ya teman-teman. Tergantung dengan itemnya, bisa jadi memang itemnya itu hanya disimpan tidak untuk diproduksi kembali atau dia hanya untuk cadangan saja begitu ya. Atau juga yang terakhir fungsinya adalah mixing. Oke, untuk yang mixing ini misalnya warehouse ini harus dikirim langsung ya. Barang yang ada di inventory itu harus dikirim langsung teman-teman dari pabrik. Jumlahnya itu memang sedikit ya, dengan biaya transportasi yang tinggi. Itu tergantung dari jarak. Mixing di sini tergantung dari jaraknya. Kalau memang kita kepulauan itu rata-rata harus di mix ya lokasinya. Bisa aja dia warehouse-nya tidak hanya satu yang dekat dengan konsumen, satu, tapi yang dekat dengan produksi dan bahan baku ada satu lagi, itu namanya mixing ya. Nah, memungkinkan produk ini dari pabrik satu ke pabrik yang lain itu punya spesifikasi tertentu begitu. Nah, ini yang mixing ya. Bisa jadi yang produk A, produk B itu berbeda-beda. Misalnya banyak produk yang dihasilkan diversifikasi. Misalnya kita punya produk Samsung gitu. Nah, Samsung ini dia kan punya handphone, dia punya juga lemari es gitu ya, punya juga AC elektronik. Nah, ini bisa aja warehouse-nya itu jadi satu gitu ya, satu merek warehouse-nya di satu. Oh, ini gudang yang untuk produk A, misalnya ini yang handphonenya, tapi yang sebelah sana itu AC gitu ya. Nah, ini untuk customer-nya yang W, yang handphone di sini. Jadi ada satu merek di mana dia punya diversifikasi atau jenis produk-produk yang berbeda, gitu ya.
Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman yang terkait dengan fungsi dari warehouse. Ini adalah hitungannya. Kenapa di sini banyak hitungan? Karena kita menghitung jarak gitu ya. Terus menghitung dengan masa bagaimana dia awet atau tidaknya gitu ya. Kalau memang waktunya itu sangat terbatas sekali untuk bisa disimpan seperti bahan makanan cepat busuk ya. Karena cuaca, nah itu harus ada hitungan yang pas, yang sangat rigid sekali supaya nanti barang ini tetap mengalir dan bisa dipakai. Jadi ada hitungan matematikanya juga ya. Ada juga public warehouse dan lain sebagainya. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan kalau nanti terkait dengan warehouse atau inventory mau benar-benar didetailkan itu nanti masuknya ke arah hitungan karena ada bagaimana kita menyimpan barang, menyusut, bagaimana untuk jaraknya, itu berapa ongkirnya, itu ada fixed cost dan variable cost gitu ya. Bahkan nanti kita menghitung beberapa mesin seperti itu, masuknya jatuhnya kalau untuk logistik yang benar-benar detail, itu adalah matematik ya, lebih ke matematik untuk matematik pergudangan namanya teman-teman. Oke, begitu. Bahkan kita ada punya desainnya dan sebagainya gitu ya, ada desainnya. Nah ini kalau nggak salah saya pernah lihat ini itu yang di Amazon ya. Jadi dia punya rak bersab-sab dari atas sampai bawah, terus di tengahnya itu dia ada konveyornya dan terakhir nanti keluar truk gitu ya. Ada truknya yang siap mengangkut ke ke toko-toko dekat dengan konsumen ya gitu. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk informasi yang terkait dengan review dari warehousing. Mungkin kita akan sambung yang part 2-nya minggu depan atau di hari Kamisnya mungkin ya. Hari Kamis besok gitu ya, minggu depan. Ini saya stop dulu ya. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan yang mata kuliah berikutnya gitu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mi.